Hai, nama saya adalah Profesor Joshua Lingle dan saya akan berbicara tentang Yesus dalam pemahaman Islam dan Kristen. Dalam ceramah apologetika Kristen terhadap Islam, kita akan berbicara tentang isu ini secara lebih mendalam. Tetapi saat ini saya akan memberikan pengantarnya kepada Anda. Sekarang bayangkan sebentar bahwa kita hidup dalam sebuah dunia yang ketika kita menyebut nama Yesus, semua orang membayangkan seseorang seperti Genghis Khan, Hitler, Stalin, atau yang lainnya. Intinya adalah seorang penguasa otoriter yang membunuh musuh-musuhnya. Sangat sulit dan hampir tidak mungkin kita bayangkan, bukan? Pikiran kita langsung memberontak terhadap ide Yesus seperti ini. Sekarang bayangkan sebuah dunia lain yang ketika nama Yesus disebutkan, gambaran yang muncul adalah pribadi yang lebih damai. Daripada Konghucu atau Buddha dan dengan mangkok pengemis atau kata-kata pepatah yang mistis. Dan juga tentang seorang tua bijaksana yang miskin dan tidak berbahaya dan penuh dengan belas kasihan. Tentu saja ini adalah gambaran yang menyenangkan dan lebih nyaman buat perasaan kita. Tetapi sebagai orang Kristen, Anda akan tetap berkata, ya gambaran ini memang lebih baik, tetapi tidak benar juga. Apa yang salah dengan dua gambaran tentang Yesus tadi? Jelas sekali, keduanya tidak sesuai dengan sejarah dan juga tidak sesuai dengan pengalaman orang Kristen selama berabad-abad. Masalah yang mau saya sampaikan pada Anda adalah bagi jutaan orang di dunia, Yesus yang sejati dan historis yang kita percayai sama sekali asing dalam pikiran mereka, sama seperti Yesus model Genghis Khan atau Hitler asing bagi kita. Dan hal ini memiliki konsekuensi kekal. Luar biasa, ya. Tetapi banyak orang di dunia ini yang percaya tentang Yesus yang salah seperti ini. Islam memiliki gambaran tentang Yesus yang kejam, ajaran lain seperti Mormon, Buddhisme, dan Bidat menggambarkan Yesus secara jauh berbeda dengan kita. Dan bahkan ada orang yang merintis banyak gereja dan mengklaim dirinya adalah Yesus. Dunia sekuler juga telah menciptakan gambaran Yesus sesuai konsep mereka sendiri, sebagaimana dipopulerkan dalam novel Da Vinci Code oleh Dan Brown. Pertanyaan penting yang perlu dijawab di tengah fenomena ini adalah, di tengah-tengah banyaknya kepercayaan tentang Yesus Kristus yang saling bertentangan, bagaimana kita tahu bahwa Kristus yang kita percayai adalah yang benar? Dalam waktu yang singkat ini, saya ingin membawa Anda ke dalam survei cepat dari serangan-serangan paling umum terhadap pandangan Kristen tradisional tentang Yesus. Islam adalah agama terbesar secara jumlah yang secara langsung menentang gambaran Alkitab tentang Yesus. Saat ini terdapat kira-kira 1,6 miliar Muslim yang percaya bahwa gambaran perjanjian baru tentang Yesus telah dirubah-rubah. Tarif. Menurut Islam, Yesus adalah seorang nabi Islam dan bukan juru selamat Kristen. Ia tidak disalibkan dan tidak mengklaim diri sebagai Allah. Jadi saat ini saya ingin fokus untuk menanggapi tuduhan ini. Mari mulai dengan abad ke-7 ketika Muhammad mulai berkuasa di Jazirah Arab. Tradisi Muslim mengklaim bahwa Muhammad pertama kali menerima wahyu Allah melalui malaikat Jibril ketika ia berada di sebuah bukit. Pewahyuan ini terus berlangsung dalam berbagai konteks selama 23 tahun, yaitu antara tahun 610 sampai 632 Masehi. Yaitu pada saat kematiannya tiba dan akhirnya wahyu ini kemudian dicatat dalam Al-Quran. Dalam ceramah-ceramah berikutnya seperti apologetika Kristen terhadap Islam dan lain-lain, kita akan membahas secara lengkap isu tentang Al-Quran. Dalam wahyu ini kita menemukan klaim yang mengherankan tentang Yesus. Tetapi sebelum kita melihat tentang Yesus dalam pandangan Islam, kita harus mengerti bahwa Muslim tidak membaca Alkitab kita untuk belajar tentang Yesus, melainkan membaca kitab dan tradisi-tradisi mereka. Banyak Muslim di dunia percaya bahwa perjanjian baru telah dirubah-rubah sehingga tidak dapat dipercaya isinya. Klaim ini sebenarnya tidak dibuat dalam Al-Quran itu sendiri, tetapi muncul kemudian setelah Muslim bertemu dengan orang Kristen ketika mereka menaklukkan Syria sampai Afrika Utara. Saat itulah mereka mulai menyadari ketidakcocokan antara ajaran Alkitab dan Al-Quran. Alkitab sendiri belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sampai ke abad 9.
sehingga Muslim tidak mendapatkan akses pada Alkitab sebelumnya. Dan informasi ini berasal dari Dr. Sidney Griffith, sarjana yang terkenal dari Syria. Nah, tuduhan bahwa Alkitab telah dirubah-rubah ini juga muncul dalam karya fiksi Da Vinci Code yang dikarang Dan Brown. Novel ini telah terjual lebih dari 50 juta kopi di dunia. Dan inti berita dari Dan Brown yang disampaikan melalui karakternya dalam novel itu adalah bahwa Alkitab telah banyak dirubah dan merupakan koleksi dari tulisan yang tidak sesuai dengan sejarah serta dimotivasi oleh kepentingan politik. Walaupun novel ini sendiri adalah sebuah fiksi, pernyataannya tentang Alkitab disampaikan sebagai sebuah fakta tanpa berusaha memberikan keseimbangan perspektif. Dalam menanggapi kedua tuduhan ini baik dari Islam maupun serangan kontemporer terhadap Alkitab, kita dapat percaya penuh bahwa Perjanjian Baru menyediakan catatan sejarah yang terbaik bagi kehidupan dan pelayanan dari Yesus Kristus. Coba kita lihat bukti-bukti naskah yang melimpah di sini. Kita memiliki banyak naskah teks kuno yang tidak berbeda dalam inti berita dan teologinya. Kira-kira ada 25.000 fragmen naskah yang darinya teks Alkitab masa kini berasal. Kira-kira 230 naskah Perjanjian Baru sudah ada sebelum Al-Quran terbentuk secara lengkap tahun 652 Masehi. Kita tidak memiliki salinan naskah asli yang lengkap dari Al-Quran sampai setelah abad ke-7. Kita harus menunggu hingga 322 tahun setelah kematian Muhammad untuk memiliki salinan naskah lengkap dari Al-Quran tanpa adanya variasi dan telah diberi tanda baca secara lengkap. Bahkan ketika saya cek dengan para ahli yang membuat pernyataan itu, ia mengakui bahwa tidak ada studi resmi yang dilakukan yang menjamin bahwa naskah salinan itu telah lengkap. Jadi kita mendasarkan diri pada teks Al-Quran pada tahun 1924 dari Kairo, sebuah waktu yang lama sekali untuk menegaskan sebuah teks suci dari Islam. Jadi kita menunggu Muslim untuk menunjukkan pada kita kitab-kitab kuno itu. Dan salinan Al-Quran yang kita miliki sekarang berbeda dari Al-Quran yang kita miliki saat ini. Seperti yang akan kita lihat dalam ceramah apologetika Kristen terhadap Islam, nanti kita akan mengupas tentang varian teks yang sebenarnya ada dalam naskah salinan Al-Quran yang paling awal pada saat ini. Dalam sesi berikutnya, Dr. Gerpuin, sarjana Jerman, dan Kate Small juga akan berbicara tentang variasi teks di dalam Al-Quran. Ini menjadi penting karena Muslim memiliki pandangan tentang inspirasi yang sangat berbeda dari inspirasi kita. Hampir semua Muslim di dunia percaya bahwa Al-Quran mereka telah terpelihara sempurna dan tidak satu titik pun atau surat apapun yang hilang dan tidak ada variasi teks apapun di dalamnya. Sayangnya, kitab suci mereka tidak akan bertahan dengan standar ini dan yang juga mereka terapkan pada Alkitab kita. Jadi jika ada perbedaan terkecil di antara naskah-naskah kita, mereka menyebutnya rusak, tahrif. Padahal sebenarnya perbedaan yang ada antara berbagai teks Perjanjian Baru dapat dikaitkan dengan kesalahan dalam penyalinan. Dan tidak ada doktrin Injil yang terpengaruh dari perbedaan dalam salinan naskah kita. Tidak ada bukti sama sekali dari sepanjang sejarah Kristen yang menunjukkan bahwa teks Alkitab kita pernah berbeda dari yang kita miliki sekarang atau yang ada pada zaman Muhammad hidup. Selain naskah Perjanjian Baru, ada lebih dari 86.000 kutipan Alkitab dari tulisan Bapa Gereja mula-mula yang berasal dari tahun 150 sampai 200 Masehi. Bahkan jika kita tidak memiliki dokumen atau naskah dari Perjanjian Baru, kita bisa merekonstruksi seluruh Perjanjian Baru dari tulisan bapak-bapak gereja mula-mula kecuali 11 ayat. Dan dalam kelas Josh McDowell dan dalam ceramah berikutnya tentang penginjilan kepada Muslim oleh J. Smith, mereka akan membahas isu-isu ini lebih rinci. Kenyataannya bahwa jika Muslim dan para skeptik seperti Dan Brown bertahan dalam tuduhan mereka bahwa teks Alkitab telah diubah, maka mereka yang seharusnya membuktikan tuduhan itu. Untuk mempercayai tuduhan mereka perlu pertama menunjukkan naskah asli yang tidak rusak itu lebih asli daripada teks yang kita miliki saat ini.
Kedua, melalui hasil penelitian yang dapat dipercaya, mereka harus menunjukkan pada kita siapa yang merubah teks asli Alkitab. Ketiga, mereka harus bisa memberikan bukti akurat kapan teks asli Alkitab dimanipulasi. Dan yang keempat, menunjukkan secara tepat di bagian mana Alkitab yang dirubah. Jadi mereka tidak memiliki bukti adanya perubahan Alkitab ini, dan malahan mereka bersikeras dalam mengeluarkan pernyataan berani dan keterlaluan bahwa Alkitab orang Kristen telah dirubah. Jangan percaya sedikit pun. Buktinya justru menunjuk ke arah yang sebaliknya. Meskipun demikian, Muslim tetap mengacu pada Al-Quran untuk informasi yang lebih akurat tentang Yesus. Dengan ini mereka percaya bahwa dunia harus menunggu 700 tahun sampai masa Muhammad untuk mempelajari apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Yesus. Nah, tentu saja sebuah buku yang ditulis 700 tahun setelah kehidupan seorang individu dengan tidak adanya laporan dari saksi mata dan dalam wilayah geografis yang berbeda, ditulis dalam bahasa yang berbeda, tidak mungkin dapat menyediakan dokumentasi sejarah yang akurat untuk kehidupan orang itu. Memahami hal ini akan menolong kita untuk paham mengapa Yesus dalam Islam terlihat sangat berbeda dengan Yesus dalam Alkitab kita. Al-Quran dan tradisi Islam menyajikan beberapa tambahan cerita menakjubkan yang kita temukan dalam Islam. Yesus disebut Isa, melakukan mujizat yang sebelumnya tidak tercatat. Misalnya bayi Isa dilaporkan telah berbicara secara ajaib dari ayunan. Dalam Al-Quran surat 19 ayat 30 dikatakan bahwa bayi Yesus berbicara dari ayunan, "Aku ini hamba Allah." Jadi kita menemukan Yesus berbicara saat ia bayi. Dan ini sangat berbeda sekali dengan kisah Kristen tentang Yesus karena tidak ada catatan tentang hal itu. Apa Anda ingat juga cerita Alkitab ketika Yesus kecil? Dia membentuk burung dari tanah liat dan melemparkannya ke udara sehingga menjadi hidup dan terbang. Saya pun tidak ingat. Tetapi Al-Quran mencatat peristiwa itu juga. Jadi tambahan cerita mujizat ini tidak satu pun dicatat dalam catatan paling awal pelayanan Yesus yang kita temukan dalam bahan-bahan sejarah awal, yaitu Injil-Injil dalam Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, dan lainnya tidak tahu sama sekali tentang kisah penciptaan dan imajinasi semacam ini. Menariknya, kisah Yesus berbicara dari sejak kecil dan penciptaan burung dari tanah liat dapat kita temukan dalam beberapa tulisan Kristen populer yang muncul kemudian di abad yang keempat, yaitu dalam berbagai versi awal dari buku fiksi Kristen. Pada dasarnya setelah Perjanjian Baru ditulis, orang Kristen pada abad keempat menjadi penasaran tentang sedikitnya data tentang masa kecil Yesus. Dan sebagai hasilnya, sastra fiksi populer Injil masa kecil Yesus menurut Thomas telah ditulis pada masa berikutnya. Dalam Injil masa kecil menurut Thomas, Yesus dicatat mengatakan, "Aku adalah anak Allah." Aku anak Allah. Namun 300 tahun kemudian di Arab Saudi tercatat bahwa bayi Yesus yang sangat islami berbicara, "Akulah hamba Allah." Jadi Anda bisa melihat perubahannya dari anak Allah menjadi hamba Allah. Dan kisah Yesus yang masih kecil membuat hidup burung tanah liat dalam Al-Quran juga ditemukan dalam Injil masa kecil Yesus menurut Thomas. Ini tidak mengejutkan kita tentu saja karena Muhammad dan pengikutnya dikelilingi oleh kaum Nestorian, orang Kristen Timur di sekitar Jazirah Arab. Bercerita dan tradisi lisan adalah hiburan pada zaman itu. Jadi mungkin Muhammad mendengar cerita-cerita ini sehingga akhirnya kisah-kisah ini mempengaruhi cerita Yesus dalam Al-Quran. Di samping kemiripan antara Quran dan kisah fiksi ini, kita dapat belajar hal baru tentang Yesus dalam Quran dan tulisan Islam. Salah satu kisah favorit saya adalah kisah Muhammad yang terbang ke surga dan bertemu dengan Yesus dan nabi-nabi lain di rumah mereka. Di dalam surga, Muhammad naik melalui tangga di mana Masjid Al-Aqsa itu dan ia pergi bertemu dengan para nabi yang lebih rendah, yaitu Isa atau Yesus, Musa, Daud atau Daud, dan memimpin mereka semua dalam ritual doa Muslim. Mereka juga bernegosiasi di surga dengan Allah untuk mengurangi frekuensi salat dari 50 menjadi 5, dan itulah mengapa Muslim berdoa 5 kali sehari.
Kenyataannya itulah sebabnya mengapa kaum muslim mengatakan bahwa mereka lah yang membangun Masjid Al-Aqsa tahun 691 Masehi di bawah Abdul Malik, yaitu untuk memperingati perjalanan malam di mana Miraj terjadi, yaitu ketika Muhammad terbang di atas kuda bersayap burak, pergi ke Israel dan kemudian naik menuju ke surga dan bertemu dengan para nabi. Jadi itu adalah perspektif yang berbeda pada sejarah Yesus. Kita juga belajar tentang tindakan masa depan Yesus dari tradisi Islam. Contohnya, Yesus digambarkan sebagai pejuang jihad yang akan kembali pada hari penghakiman. Kita akan mengenali bahwa itu Yesus karena dia akan memiliki tinggi badan sedang dan kulit kemerahan menurut tradisi Islam. Dan pada hari itu dia benar-benar akan turun di Menara Putih di sebuah masjid di bagian timur Damaskus. Dia akan datang dengan pedang dan mendirikan negara Islam khilafah di seluruh dunia. Dia akan membunuh para pezinah dan memotong tangan pencuri. Dia akan menggunakan kekuatan fisik untuk menghancurkan agama selain Islam, dan akhirnya, menurut tradisi Muslim, ia akan mengundang seluruh dunia termasuk Kristen dan Yahudi masuk Muslim. Anehnya, Yesus di sini terlihat dan terdengar mirip sekali dengan Muhammad, seorang nabi pahlawan perang yang membentuk sebuah negara Islam dengan kekerasan. Dan ini masuk akal karena dalam tradisi Islam, Yesus adalah pendahulu Muhammad. Jadi Yesus macam apa yang dibicarakan Muslim sebenarnya? Ini jelas Yesus yang dibuat-buat, yang jauh sekali dari Mesias Yahudi yang damai, seorang guru yang mengaku sebagai Mesias di abad pertama Palestina. Sama seperti Injil masa kecil menurut Thomas, yaitu menggambarkan tradisi-tradisi Kristen populer yang menggambarkan tentang Yesus pada abad keempat dan kelima, dan juga hal yang sama bisa dikatakan Al-Quran pada abad yang ketujuh. Yesus dalam Quran sangat mirip dengan gambaran Yesus pada abad keempat. Gambaran Yesus dalam Al-Quran sangat mirip dengan gambaran Yesus pada abad keempat dalam Injil Apokrifa, yaitu gambaran yang tidak dapat dipercaya. Ini jelas bukan Yesus yang hidup pada abad pertama yang dicatat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, dan diakui para sarjana di seluruh dunia sebagai sumber utama tentang kehidupan Yesus yang dapat dipercaya. Dan Injil-Injil adalah sumber utama untuk mengenal Yesus dalam sejarah. Sementara Al-Quran dan sumber lainnya adalah sumber bahan kemudian yang kita tolak sebagai sumber utama tentang Yesus. Sekali lagi, Al-Quran dan tradisi Islam terlalu jauh dari zaman Kristus hidup untuk dapat menjadi sumber informasi baru tentang kehidupan Yesus, dan untuk alasan ini kita harus menolak pandangan mereka. Sejauh ini kita telah belajar bahwa menurut Islam, Perjanjian Baru tidak memberikan informasi yang tepat tentang Yesus dan bahwa Yesus yang asli adalah seorang pendahulu Muhammad dan bahkan ia adalah seorang Muslim. Serangan ketiga yang kita temukan dalam Islam terhadap Yesus adalah bahwa ia tidak mati di salib. Ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan kematian Yesus mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Surat 4 ayat 157. Berdasarkan ayat ini, hampir semua Muslim saat ini percaya bahwa orang Yahudi menyangka mereka membunuh Isa, tetapi kenyataannya tidak. Muslim percaya bahwa Allah membuat orang lain mirip seperti Yesus dan mati di salib menggantikan Yesus atau Isa. Dan biasanya dalam banyak tafsiran atau tradisi Islam itu adalah Yudas. Jadi Yesus tidak disalibkan tetapi secara misterius diangkat ke surga untuk kembali lagi pada hari penghakiman. Ketika Yesus datang lagi ia akan mengalami kematian alami. Nah, saya memiliki keberatan moral dan filosofi besar dalam pandangan ini. Apakah kita disuruh percaya bahwa menurut Islam Allah menipu murid awal Yesus termasuk ibunya sendiri, serta semua orang yang telah berkorban segalanya untuk mengikuti dia? Jika Allah memang hanya membuat orang lain tampak seperti Yesus mati, maka penipuan Allah inilah yang mengakibatkan kematian
dari banyak murid Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus mati, disalib, dan bangkit. Jika pandangan Islam ini benar, maka 2 miliar penganut iman Kristen hari ini semua salah mempercayai Yesus mati di kayu salib karena Allah telah menipu mereka. Pandangan Islam ini tentu saja sangat bertentangan dengan kata-kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus demikian. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. 1 Korintus 1 ayat 23. Bagi orang Kristen, penyaliban dan kebangkitan Yesus adalah kejadian terpenting bagi iman Kristen. Bahkan Rasul Paulus menggunakan kebangkitan Yesus sebagai bukti dari berita Kristen. Dalam Kisah Rasul 17:31, Paulus berkata bahwa suatu hari ia akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi jika kita tempatkan argumen ini dalam bentuk logis, maka akan menjadi begini. Premis pertama, jika Yesus bangkit dari mati, maka beritanya dari Allah. Premis kedua, Yesus bangkit dari kematian. Kesimpulannya, oleh karena itu beritanya berasal dari Allah. Jika penyaliban Yesus tidak terjadi, maka kebangkitannya juga tidak terjadi. Jika kebangkitan tidak terjadi, maka tidak ada bukti bahwa Yesus bukanlah Mesias, tetapi nabi palsu dan pastinya juga bukan anak Allah. Jadi, jika Kristus tidak mati dan tidak ada kebangkitan, maka tidak ada kebutuhan akan penebusan bagi semua manusia maupun pengampunan dosa dan kehidupan kekal bagi kita. Dan ini adalah isu yang sangat signifikan. Tanpa penyaliban dan kebangkitan, kita tidak memiliki fondasi iman Kristen. Jadi bagaimana kita dapat meyakini bahwa Yesus benar-benar tersalib? Pertama, para sarjana dan pakar termasuk yang skeptis secara umum percaya bahwa Injil adalah sumber sejarah utama tentang Yesus. Dan penyaliban adalah peristiwa yang tercatat dalam semua Injil. Kedua, menurut sejarawan, jika informasi Alkitab tentang Yesus dapat diteguhkan oleh catatan sejarah di luar Perjanjian Baru, misalnya oleh musuh-musuhnya, maka hal ini akan mendukung kebenaran cerita Alkitab. Dalam kenyataannya, kita memiliki banyak sekali dokumen sejarah yang mencatat penyaliban Yesus yang ditulis orang Yahudi dan non-Kristen seperti Tacitus, Yosefus, dan pengarang kitab Talmud. Cornelius Tacitus sendiri adalah orang yang memusuhi kekristenan dan hidup sejak tahun 56 sampai 117 Masehi. Tacitus dianggap sejarawan Romawi terbesar pada zamannya. Ia memegang jabatan administrasi penting untuk pemerintah Romawi. Pada tahun 116 Masehi, Tacitus menulis sejarah yang mencakup peristiwa dari tahun 14 sampai 68 Masehi dan sejarah yang mencakup dari 69 sampai 96 Masehi. Dalam tulisan-tulisan ini, ia dengan jelas menunjukkan permusuhan terhadap iman Kristen dan menyebut kekristenan sebagai tahayul yang paling merusak. Dan mengacu pada orang Kristen sebagai penjahat yang pantas menerima hukuman ekstrim. Tapi di antara komentar-komentar merendahkan ini, ia menulis, Nero mengikat orang-orang bersalah dan memberikan siksaan yang sangat kejam kepada orang Kristen yang dibenci karena kekejian mereka yang disebut Kristen oleh orang banyak. Kristus yang darinya nama Kristen itu bersumber, menderita hukuman ekstrim pada pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang pemimpin kami, yaitu Pontius Pilatus. Dan tahayul yang paling merusak ini dianggap sebagai kejadian yang menghebohkan. Dan bukan hanya di Yudea, tetapi juga ada di Roma. Jadi kita belajar dari Cornelius Tacitus, seorang saksi yang memusuhi Kristen, bahwa Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Tiberius menjalankan sebuah hukuman ekstrim terhadap Yesus, dan karena hukuman ini Kristus menderita. Saksi non-Kristen selanjutnya adalah Flavius Josephus. Dia hidup sejaman dengan murid pertama, yaitu dari tahun 37 sampai 100 AD. Saat itu Josephus menjadi sejarawan untuk Kaisar Tesasian dan menulis sebuah karya berjudul Perang Yahudi dari tahun 75 sampai 80 Masehi, juga di awal 90-an.
Berdasarkan tulisan awal Kristen adalah jelas bahwa Yosefus tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Namun Yosefus berkata seperti ini di dalam komentar sejarahnya. Pada sekitar waktu itu, Yesus seorang yang bijaksana. Karena ia melakukan banyak perbuatan luar biasa, dia adalah seorang guru yang mengajar banyak orang yang menerima kebenarannya dengan gembira. Dia menarik banyak orang Yahudi dan bangsa lain kepadanya. Ketika Pilatus atau saran orang penting di antara kami telah menjatuhkan hukuman kepadanya di kayu salib, orang yang mencintainya sejak semula tidak meninggalkan dia, dan kelompok orang Kristen, istilah yang diambil dari namanya, tidak punah sampai hari ini. Dari catatan sejarah Yosefus, kita bisa belajar bahwa Yesus dianggap sebagai orang bijak. Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus menarik orang Yahudi dan bukan Yahudi kepadanya. Pilatus menyalibkan Yesus atas saran dari para pemimpin Yahudi. Dan kekristenan terus berkembang setelah kematian Yesus. Sumber terakhir yang akan saya bahas adalah Talmud Yahudi. Talmud adalah catatan diskusi rabbinik yang berkaitan dengan kebiasaan hukum dan sejarah Yahudi. Para penulis di balik karya Talmud ini jelas bersifat negatif terhadap Yesus dan mengatakan hal berikut ini. Pada malam Paskah, Yehosua digantung, dia mempraktekkan sihir dan menarik banyak orang Israel untuk murtad. Jadi hanya berdasarkan ketika sumber non-Kristen, Tacitus, Yosefus, dan Talmud saja, kita sudah dapat membuktikan bahwa Yesus melakukan perbuatan yang ajaib dan memiliki pengikut orang Yahudi dan bukan Yahudi. Dia disalibkan atas saran para pemimpin Yahudi dan hal itu dilakukan pada malam Paskah oleh Pontius Pilatus pada zaman pemerintahan Tiberius. Saudara dan saudari, ini adalah cerita yang sama yang kita temukan dalam Injil Perjanjian Baru. Tacitus dan Yosefus masih hidup dalam abad pertama dari kehidupan Yesus. Dan tulisan mereka bersama dengan Talmud mengungkapkan kepada kita bahwa kita dapat mempercayai catatan sejarah Perjanjian Baru bahwa Yesus memang disalibkan. Dan akibatnya kita dapat menolak kisah abad ke-7 dari Al-Quran bahwa Yesus tidak disalibkan. Jadi jelas bahwa berdasarkan dua alasan yaitu historis dan moral filosofis, kita tidak dapat menerima klaim Al-Quran dan bahwa kita memiliki dasar yang kuat untuk menolaknya. Klaim keempat Muslim adalah meskipun Yesus melakukan mujizat, dia bukanlah anak Allah. Mereka berani menegaskan bahwa dia tidak pernah mengklaim sebagai Tuhan atau anak Allah atau anak manusia dalam Injil. Beberapa kali saya ditantang oleh teman-teman Muslim yang meminta saya menunjukkan ayat di mana Yesus berkata, "Aku Allah." Mereka juga mengklaim bahwa Yesus hanya seorang nabi terhormat dan perintis untuk pelayanan Muhammad sebagai nabi terakhir. Biasanya dipercaya bahwa tujuan dari semua nabi adalah untuk fokus pada Muhammad. Beberapa kali Al-Quran langsung memarahi orang-orang Kristen yang mempercayai keilahian Kristus. Dalam terjemahan Al-Quran oleh Pickthall, surat 4 ayat 171 dikatakan, "Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas agamamu. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu hanyalah utusan Allah. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan jangan kamu mengatakan tiga, berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa." Juga Da Vinci Code telah menjadi tantangan modern untuk pemahaman kita akan keilahian Kristus. Dan di dalam bukunya itu, Dan Brown mencoba untuk menulis, sayang, hingga saat itu dalam sejarah ketika kitab suci telah dirubah, Yesus dipandang oleh pengikutnya sebagai seorang nabi moral, orang besar dan penuh kuasa, tetapi tetap tak lebih dari seorang manusia biasa. Jadi apakah ini benar? Apakah klaim keilahian Yesus merupakan hasil rekayasa kemudian? Muslim dan Dan Brown tampaknya berpikir begitu. Tetapi karena kita memiliki naskah awal dari tulisan Rasul, kita tahu bahwa mereka tidak diubah beberapa waktu kemudian untuk membuat Yesus menjadi Allah. Untuk memutuskan kebenaran dalam isu ini, tentu kita perlu melihat klaim Kristus yang terdapat dalam catatan paling dini dan terbaik yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Dan inilah yang disaksikan oleh Perjanjian Baru dan para pengikutnya.
Menurut Yohanes 1 ayat 1-3, Yesus adalah kekal dan menciptakan segala sesuatunya. Paulus juga mengatakan hal yang sama dalam Kolose 1 ayat 16-17. Dalam Kisah Rasul 7 ayat 54-56, Lukas mencatat doa yang ditujukan pada Yesus. Yesus menerima penyembahan dalam Matius pasal 2, 14 dan 28. Dalam komunitas Yahudi sangatlah jelas bahwa hanya Allah yang boleh disembah. Dalam Markus 2 ayat 2 dan juga pasal 8 dan 11. Dan Markus 14 ayat 33, kemudian Matius 28 ayat 19-17, Yohanes 9 ayat 35-37. Yesus juga digambarkan sebagai Maha Hadir dalam Matius 28 ayat 20. Yesus juga berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup" dalam Yohanes 11 ayat 25. Yesus mengampuni dosa dalam Matius 9. Para pemimpin Yahudi yang mendengar hal itu memberontak karena hanya Allah yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dalam Matius 9 ayat 1-7, Lukas 5 ayat 20 dan 7 ayat 48. Para penulis Ibrani menyatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dalam Ibrani 1 ayat 3, Yesus juga disebut Allah oleh para penulis Perjanjian Baru dalam Yohanes 20 ayat 28 dan Filipi 2 ayat 6-11. Tetapi juga salah satu pernyataan paling jelas dalam Perjanjian Baru ditemukan dalam Yohanes 8 ayat 58. Yesus membuat proklamasi tentang dirinya. Yesus berkata kepada mereka sebelum Abraham lahir, "Aku ada." Dalam bahasa Yunani, Yesus berkata ego eime, dan "aku ada" adalah pernyataan yang sangat akrab bagi para pendengar Yesus. Dalam Keluaran 3 ayat 14, Tuhan Allah mengirimkan Musa ke Mesir dan Musa bertanya pada Tuhan tentang namanya. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Dan firman-Nya, "Beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang mengutus kamu." Kita juga menemukan pernyataan "akulah Tuhan" dalam Yesaya 43 ayat 10-13. Ketika membandingkan kalimat Yesus, "Aku adalah Tuhan," dalam Yohanes 8 ayat 58 dengan ayat-ayat dari Keluaran dan Yesaya, kami menemukan bahwa terjemahannya sama persis. Jadi dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus secara harafiah mengatakan kepada orang Yahudi, "Akulah Tuhan." Hal ini dimengerti benar oleh orang Yahudi, karena dalam ayat berikutnya mereka mengambil batu untuk melempari Yesus yang mengaku sebagai Allah. Menurut hukum Yahudi, hanya sah hukumnya untuk merajam manusia. Pertama, jika ia memimpin orang lain untuk menyembah berhala. Kedua, jika dia anak dewasa yang keras kepala atau memberontak. Ketiga, karena perzinahan atau pemerkosaan. Keempat, karena terlibat sihir, atau kelima, karena mengutuk atau menghujat Allah. Jelas jika orang Yahudi merasa punya alasan untuk melempari Yesus, itu bukan untuk penyembahan berhala. Sihir atau Yesus sedang memberontak, itu karena mereka melihat kata-katanya sebagai penghujatan terhadap Allah. Tapi agar lebih jelas lagi dalam Yohanes 10 ayat 32, Yesus berkata, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Lalu dalam ayat 33, orang-orang Yahudi menjawab, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, tetapi karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Pernyataan luar biasa. Jadi meskipun Yesus tidak pernah dicatat dengan berkata, "Akulah Allah," dia benar-benar mengklaim diri sebagai Allah. Kata-kata dan tindakannya menjadi proklamasi bahwa dia adalah Allah. Dan ketika mereka mendengarkan dalam bahasa Aram, mereka mengerti bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. Jadi Yesus tidak menggunakan bahasa Inggris "Aku Allah", tapi mereka memahami "Aku Allah" dalam bahasa Aram. Itu sebabnya mereka mengambil batu untuk membunuhnya. Jadi, pengikut Yesus percaya padanya, sedangkan para pemimpin Yahudi pada zamannya menyalibkan dia karena klaim itu seperti tercatat dalam Lukas 22 ayat 7. Saat ini Dan Brown bersembunyi di balik fiksi Da Vinci Code-nya dan tidak mampu memberikan bukti melawan klaim tentang keilahian Yesus. Ada tuduhan palsu bahwa ada dokumen yang dirubah yang mengungkapkan rekayasa sejarah. Tetapi dokumen yang mana yang Dan Brown bicarakan? Dia tidak pernah memberitahu kita.
Demikian pula Islam bersembunyi di balik klaim inspirasi ilahi. Jadi otoritas mereka tidak didasarkan pada sejarah, tidak juga pada bukti historis. Kedua bahan sumber untuk Da Vinci Code dan Al-Quran terlalu jauh dari kehidupan Yesus untuk dapat mengklaim apakah ia dipuja sebagai Allah atau tidak selama waktu hidupnya yang ada di bumi ini. Kedua sumber ini bukanlah sumber sejarah terpercaya. Mari kita kembali melihat lebih dalam ke dalam Islam. Saya percaya bahwa pandangan Islam tentang Kristus dan keilahiannya tidak memadai karena pandangan Al-Quran tentang sifat Allah sangat berbeda dari Alkitab. Allah Islam adalah Tuhan yang jauh dan terisolasi, tersembunyi, impersonal, dan berubah-ubah. Islam meyakini pandangan Aristotelian tentang Allah yang jauh. Ini bukanlah Allah yang berpribadi dan relasional dari Alkitab, di mana ia penuh kasih dan setia dalam berhubungan dengan manusia. Allah kita menyatakan bukan hanya kehendaknya, tetapi juga siapa dirinya. Dalam ceramah Dr. Sasan Tafasoli tentang isu teologis Kristen dan Islam, dia akan berbicara tentang isu-isu tentang konsep Tuhan dalam Islam dan Kristen. Tapi saya menemukan dalam pembicaraan dengan Muslim, mereka tidak menyadari betapa berbedanya pandangan Alkitab tentang Allah dengan Al-Quran. Saya menemukan mereka sering berharap bahwa pandangan Alkitab dan Al-Quran tentang Allah sama. Tetapi ini menjadi masalah ketika Anda berbicara dengan teman Muslim Anda. Ketika mereka berbicara tentang Allah, mereka berbicara tentang Allah yang terutama ada untuk ditakuti. Tidak ada kisah dalam Al-Quran di mana kita menemukan Allah memasuki dunia untuk berkomunikasi dengan manusia. Bahkan akses manusia kepada Allah melalui wahyu ada pada satu orang, yaitu Nabi Muhammad. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Islam tidak menyukai orang kafir. Allah Alkitab sangat berbeda jauh dari Allah yang transenden dari filsafat Yunani kuno, yaitu agama Gnostik abad ke-2 sampai abad ke-8, dan juga dari Allah dalam Islam. Allah kita adalah Tuhan yang personal. Allah yang walaupun unik, pencipta dan hakim dan dimuliakan di seluruh alam semesta, juga mampu dan bersedia untuk masuk ke dalam dimensi waktu dan ruang untuk menyatakan dirinya sendiri dan kehendaknya kepada orang dan mencintai kita. Dia bertemu secara pribadi dengan kita, jadi kita bisa memiliki hubungan pribadi dengan dia. Dan ini adalah pengalaman dari gereja awal. Yesus adalah Allah yang berjalan dengan Adam dan bahkan ada di Taman Eden. Dia Allah yang secara pribadi menyatakan dirinya sendiri kepada Yakub dan menyatakan dirinya sebagai malaikat yang bergulat dengan Yakub. Inilah Allah yang mendampingi Israel dan Musa dalam tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari dan memimpin mereka keluar dari Mesir. Inilah Allah yang mengurapi Raja Israel dan nabi-nabinya melalui rohnya. Dan inilah Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Allah kita Immanuel. Dia bersama dengan kita. Jika Muslim bertanya apa Anda percaya Yesus adalah Allah? Jika yang Muslim maksudkan adalah apakah Yesus adalah Allah seperti yang digambarkan Al-Quran, sebagai Tuhan yang jauh, yang tidak mengasihi ciptaannya, yang tidak ada hubungan pribadi dengan orang-orang dan tidak pernah muncul di tengah-tengah umatnya, jawaban saya adalah tidak. Saya tidak berpikir Yesus seperti itu. Apa saya berpikir bahwa Yesus adalah Yahweh, seperti yang digambarkan dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Maka jawabannya adalah ya. Yesus menyembuhkan orang sakit dan buta, Ia mengusir setan dan menenangkan laut. Dia menunjukkan otoritas sebagai Tuhan atas alam dan dunia rohani. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia, dan Dia adalah Allah yang secara pribadi menyatakan dirinya kepada kita ketika kita diselamatkan. Dan menolak keilahian dari Kristus berarti membuang satu-satunya harapan untuk keselamatan kekal. 600 tahun setelah kehidupan Yesus, seorang Arab bernama Muhammad yang berada di tempat terisolasi melahirkan sebuah wahyu yang dianggap baru dan segar bahwa Yesus tidak mengklaim diri sebagai Allah. Yesus tidak disalib,
dan bahwa ia akan kembali lagi untuk membawa dunia kepada Islam. Dan pada abad ke-21, budaya kita menantang Kristus karena sebuah buku fiksi yang berakar pada tulisan apokrifa. Memang semua aliran sesat dimulai dengan merubah gambaran tentang Yesus. Masalah dasar dengan semua klaim palsu dan serangan pada Yesus adalah bahwa dokumen ini ditulis dalam jarak yang terlalu jauh dari peristiwa kehidupan Kristus untuk dianggap sejarah. Jadi kita harus yakin bahwa kita memang bisa mempercayai Alkitab karena Alkitab tidak pernah dirubah. Kekayaan bukti salinan naskah kita membuktikan kelayak dipercayaan dari Perjanjian Baru sebagai catatan sejarah bagi kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Kita juga dapat menolak klaim-klaim Islam tentang Yesus yang melakukan mujizat yang inovatif sebagai kisah yang aneh yang tidak terbukti dalam sejarah, karena kisah itu berakar pada apokrif dan tulisan-tulisan palsu. Kita percaya bahwa Yesus disalibkan karena ada informasi sejarah oleh saksi non-Kristen, dan akhirnya kita tahu bahwa Yesus mengklaim sebagai Tuhan di dalam Injil. Dan akhirnya melalui iman dan pengalaman pribadi kita dengan Allah yang hidup, kita menemukan bahwa Kristus memang memiliki sifat ilahi yang ia klaim. Ada 77 referensi dalam Perjanjian Baru menyebut Yesus sebagai anak Allah. Dan 44 dari 77 referensi menyebut Yesus sebagai anak Allah dan orang mengerti bahwa ia pasti anak Allah pada abad pertama. Bolehkah saya menyimpulkan dengan menyarankan bahwa cara terbaik untuk mempertahankan iman kita di dalam Kristus melawan serangan gencar dari agama dunia dan budaya sekitar kita adalah dengan belajar mendalam tentang sejarah Yesus. Tidak hanya sejarah tetapi juga secara pribadi. Karena hanya melalui iman dalam sejarah Yesus yang sejati ini, bukan Yesus sang guru yang bijak maupun Yesus yang suka perang, tetapi sejarah Yesus yang digambarkan dalam Injil dan kita dapat diselamatkan. Dan Yesus inilah yang harus kita beritakan kepada teman-teman muslim kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kami untuk menguji segala sesuatu dan memegangnya dengan benar. Dan Engkau mengingatkan bahwa akan ada Mesias palsu pada akhir zaman. Sehingga kami harus mempercayai sejarah Yesus, sejarah kebangkitan, dan sejarah anak yang telah Engkau nyatakan kepada kami dalam Injil-Injil. Kami meminta padamu hari ini agar kami dapat menyatakan kebenaran ini pada teman muslim kami ketika kami pergi dan memberitakan Injil pada mereka. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin.